Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ayuning Apriasa Fitri dari Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh. Izin ya teman-teman, aku mau menyampaikan terkait bangun ruang sisi lengkung. Nah, sebelum itu, mari kita samain dulu nih persepsinya terkait bangun ruang, supaya kita saling connecting ya. Yang pertama, bangun ruang adalah objek tiga dimensi yang memiliki volume dan dapat diukur panjang, lebar, serta tingginya. Setuju ya? Nah, contohnya itu meliputi kubus, balok, prisma, limas, banyak banget, ada kerucut, ada bola. Nah, masing-masing dari bangun ruang ini memiliki karakteristik dan rumus perhitungan volume serta luas permukaannya yang berbeda-beda ya. Nah, bangun ruang ini tadi udah disebutin ada banyak sekali, tapi terbagi menjadi dua. Ada yang sisi datar dan sisi lengkung. Kalau sisi datar itu contohnya kayak kubus, limas. Itu sisi-sisinya permukaannya datar ya, lurus gitu. Nah, kalau yang sisi lengkung itu kebalikannya. Melengkung, kerucut melengkung ya, tabung melengkung, bola apalagi. Gak ada datarnya, itu melengkung semua ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita nih akan membahas bersama-sama terkait bangun ruang sisi lengkung. Bukan berarti bangun ruang sisi datar nggak penting ya, tapi kita mau fokus dulu nih sama sisi lengkung. Apa aja sih, gimana aja gitu. Yang pertama hadir ada kerucut nih. Kerucut adalah bangun ruang tiga dimensi yang memiliki satu alas, itu yang di bawah yang lingkaran, berbentuk lingkaran ya alasnya, dan satu titik puncak yang tidak terletak pada bidang alas. Tentunya ada di puncak ya, di atas kalau yang namanya puncak. Nah, bagian melengkung yang menghubungkan puncak dengan tepi lingkaran disebut selimut kerucut. Nah, yang kayak gini ya itu selimut kerucut. Nah, kerucut ini ada ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Salah satunya pada atap rumah adat Honai yang berasal dari Provinsi Papua. Gimana saya bisa tahu? Saya searching, saya juga belum pernah ke Papua, tapi rumah ini bagus sekali ya. Atapnya itu berbentuk kerucut. Kita mungkin belum sama-sama melihatnya ya. Coba kita cari benda yang sudah pernah kita lihat nih, yang berbentuk kerucut. Apa kira-kira? Topi ulang tahun ya, topi ulang tahun identik sama yang kerucut. Terus corn es krim juga bentuknya identiknya sama yang kerucut-kerucut ya. Nah, itu salah satu bentuk kerucut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gak asing ya sama kerucut. Nah, untuk itu kita mau mencari tahu gimana caranya kita tahu nih luas permukaan kerucut. Pertama-tama, luas permukaan kerucut itu apa sih? Nah, itu luas permukaan kerucut yang permukaannya aja yang selimut dan sisi alasnya, terdiri dari selimut dan sisi alasnya. Selimut kerucut itu ternyata memiliki bentuk juring lingkaran, sedangkan alasnya bentuk lingkaran sempurna. Maka luas permukaan kerucut adalah hasil penjumlahan yang tadi selimutnya ditambah dengan luas alas dari kerucut itu sendiri atau luas lingkarannya. Jadi rumus mencari luas permukaan kerucut itu Pi dikali R dikali S ditambah dengan Pi dikali R kuadrat. Atau lebih singkatnya kita bisa tulis L sama dengan Pi dikalikan R dikalikan dalam kurung S ditambah R. Dengan S-nya itu adalah garis pelukis yang rumusnya itu R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, garis pelukis dari rumusnya aja dilihat nih. Garis pelukis itu garis apa sih? Nah, kalau R itu yang di sini ya, jari-jari lingkarannya. Terus T itu tingginya. Berarti dari tengah lingkaran sini ke tinggi ya. Nah, ini. Yang garis pelukis itu berarti yang garis ini, hipotenusanya dari segitiga siku-siku. Nah, itu jadi rumusnya R kuadrat ditambah T kuadrat yang diakarkan. Begitu. Kalau Pi-nya kita boleh pakai 3, boleh pakai 22/7, maaf, atau 3,14.
Berikutnya ada volume kerucut. Volume kerucut adalah jumlah ruang yang ditempati oleh kerucut. Nah, di dalam kerucut itu namanya volume kerucut ya, yang bisa diisi gitu. Diukur dalam satuan kubik atau pangkat 3 ya, kubik itu. Nah, volume kerucut bisa dicari dengan 1/3 dikali pi dikali R kuadrat dikalikan T. Pi-nya juga konstanta ya, boleh konstanta, boleh pakai 3,14 atau 22/7. Berikutnya, buat nemenin si kerucut, kita punya tabung. Tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 2 sisi alas. Tadi kerucut cuma satu sisi alasnya ya. Kalau tabung 2 sisi alas berbentuk lingkaran dan sebuah sisi lengkung yang menghubungkan kedua alas tersebut. Dalam matematika, tabung juga disebut sebagai silinder. Nah, sisi lengkung pada tabung adalah permukaan samping yang membentuk tinggi tabung, sedangkan kedua alas lingkaran tersebut terletak sejajar dan kongruen satu sama lain. Kita lihat contohnya buat kehidupan sehari-hari. Oh, ternyata masih ada nih dalam rumah adat Honai yang berasal dari Provinsi Papua itu. Kenapa rumah ini dijadikan sebagai contoh ya? Karena atapnya berbentuk kerucut, bangunannya, rumahnya berbentuk tabung. Kenapa bisa disebut tabung? Karena bahwa tadi memenuhi sifat-sifat tabung bahwa alasnya ada 2 alas di bawah dan di atas itu sama-sama berbentuk lingkaran yang sejajar dan juga kongruen serta ada yang mengelilingi kedua alas tersebut. Jadi termasuk ke dalam tabung ya. Nah, ini untuk mencari rumus luas permukaan tabung dan juga volume tabung. Karena bentuknya yang khas, tabung punya rumus khusus nih untuk menghitung volume atau isinya dan juga permukaannya. Sama kayak yang lain, dia punya rumus khusus, punya rumusnya sendiri-sendiri gitu. Nah, kalau untuk mencari volume tabung, rumusnya bisa dicari dengan V sama dengan Pi dikali R kuadrat dikalikan T. Nah, kalau rumus permukaannya itu L sama dengan 2 kali Pi kali R kuadrat ditambahkan 2 dikali Pi dikali R dikali T. Dengan Pi dan sebagainya sama-sama kita ketahui ya, dari tadi juga sudah dibahas. Berikutnya yang terakhir pada pembahasan yang saya berikan ini ada bola. Bangun ruang bola adalah salah satu bentuk geometri 3 dimensi yang memiliki semua titik pada permukaannya berjarak sama dan sebuah titik pusat. Titik pusatnya ada di tengah-tengah ya. Jarak ini disebut dengan jari-jari bola. Dan jadi kan kalau di gambar ini hanya titik-titiknya hanya di lingkaran saja. Ini semuanya, semua permukaan bola itu ada titik-titiknya. Dan titik-titik ini ke titik pusat itu semuanya adalah jari-jari. Dari titik-titik ke titik pusat itu disebutnya jari-jari bola. Kalau dari titik ke titik yang tegak lurus gitu itu disebutnya diameter atau 2 kali jari-jari. Nah, bola tidak memiliki sisi, sudut, atau tepi, melainkan permukaan melengkung yang halus dan simetris. Itu disebut tadi disebutkan di awal ya. Ini membahas tentang sisi lengkung gitu. Bola itu sudah sangat sekali, sangat pasti sisi lengkungnya. Semua permukaannya sisi lengkung. Nah, apabila jari-jari bola dinyatakan dengan huruf R, dari tadi juga sudah R ya, dan luas permukaannya S, maka luas permukaannya dapat dinyatakan sebagai 4 kali luas lingkaran atau Pi kali R kuadrat, atau bisa kita tulis bersama-sama luas permukaannya kita sebut S sama dengan 4 dikalikan Pi dikalikan R kuadrat. Kemudian volume bola merupakan kapasitas atau ruang yang dimiliki di dalam bola itu sendiri, sama seperti yang tadi ya, yang ada di dalamnya kapasitasnya gitu yang bisa menampungnya.
Nah, rumus untuk volume bola sendiri itu 4 dibagi 3 dikali pi dikali R kubik ini mah. R pangkat 3, R dikali R dikali R, begitu. Aduh, sudah selesai nih pembahasannya untuk bangun ruang sisi lengkung. Kalau teman-teman mau atau, menginginkan latihan soal, boleh kunjungi, website saya di Matemar atau, kalau teman-teman menyaksikan ini di website, boleh langsung, klik bagian, kartu soal. Di situ ada kartu soal dalam bentuk augmented reality nantinya ya. Teman-teman scan, lalu di dalamnya akan ada latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan. Di dalam situ juga ada bentuk bola, kerucut, dan juga tabung yang disajikan dalam bentuk 3 dimensi, dalam bentuk augmented reality. Semoga teman-teman dapat mengaksesnya. Kalau untuk video pembelajaran, cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, saya Ayi Nurani Aprilia Sabitri. Terima kasih banyak.